mereka tuh oke, it looks good on in internet bahwa mereka flying in the space, punya roket sendiri, it's very glamour. Tapi behind that ada kalkulasi komersial yang sangat tinggi. Nah, Indonesia bagaimana? Kalau mungkin generasi tycoonnya ini berganti, yang anak-anak mudanya ini mungkin akan punya mindset ke sana juga. Mudah-mudahan ya. Makanya kita pancing ini dengan acara-acara seperti ini. Betul, ya. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung bersama Lab. Bukan laboratorium, tapi Lab ini adalah singkatan dari Link Ahli Bicara. Kalau ada link, ada ahli, dan dia bicara, tentu yang paling penting ada ahlinya. Pada sore hari ini, saya ditemenin oleh seorang kawan, sahabat yang sudah lama saya kenal. Dan sama-sama belajarnya adalah tentang aerospace engineering atau teknik penerbangan. Bedanya, kawan saya ini lanjut terus berkarir di dunia penerbangan. Saya karirnya terbang-terbang kemana-mana. Nah, jadi di dalam konteks pembicaraan Lab pada sore hari ini kita sangat beruntung memiliki seorang tamu bernama Dr. Heru Triharjanto, sahabat saya, lulusan dari Amerika, dan kemudian terakhir doktornya di ITB ya? Ya, ITB. Tetap semuanya konsisten di bidang aerospace engineering. Dan mungkin sebelum nanti paparan nih, Bung Heru, ini kita buka aja ya, karena kita sudah melalui satu prokes kesehatan yang sudah cukup ketat. Ya, tapi kita tetap jaga dan Pak Heru selamat datang, apa kabar? Baik, makasih banget. Nah, jadi Pak Heru ini berapa tahun jadi ya berkarir di dunia penerbangan sekarang ya? 24 tahun ya, sejak 24 tahun, sejak lulus. Ya. Artinya kalau 97. Kalau kita baru punya anak tuh, anaknya udah umur 24 tahun udah mateng juga, udah siap menikah lagi tuh. Terus apa sih sebenarnya yang jadi core daripada kegiatan ataupun interest di bidang risetnya untuk dunia penerbangan ini? Jadi bidangnya itu penerbangan dan antariksa, aerospace ya. Basically pengalaman saya pernah jadi flight test engineer untuk roket sondanya Rapan. Itu sekitar 8 tahun. Kemudian pada periode yang sama, saya juga diperbantukan waktu itu ke KNKT yang untuk investigasi kecelakaan pesawat, Kementerian Perhubungan. Kemudian 2003 itu di 8 itu mulai ada program satelit. Kemudian saya dipilih untuk jadi chief engineer-nya untuk satelit yang pertama. Dan setelah itu saya 12 tahun di pengembangan satelit. Benar-benar nerbangin satelit nih, ke ruang angkasa nih? Betul. Jadi kita pernah ada yang Pak Pumpi pernah datang ke kita di Bogor. Nah, itu satu-satunya pabrik satelit Indonesia. Dari situ sudah keluar 2 satelit. Dan saat ini sudah dan dua-duanya sudah di orbit di atas, dan kita bisa temukan produk-produknya di web. Baik itu tracking kapal maupun images. Seperti yang kita biasa temukan images di Google Earth atau Nah, jadi sekarang terakhir ini interestnya lebih ke arah satelit ya. Nah, terus 2018 berubah. Itu saya ditugaskan untuk jadi kepala pusat kebijakan. Jadi saya mulai 2018. Mungkin awal-awalnya karena saya sering jadi narasumber untuk pembahasan mengenai policy ya, mengenai undang-undang yang terkait keantariksaan, penerbangan atau peraturan pemerintah. Terus setelah itu saya jadi in charge untuk jadi kepala pusatnya, dan 3 tahun terakhir ini memang yang saya lakukan banyak ke masalah policy development di Indonesia.
Ada waktu 15 menit untuk Pak Heru bisa memaparkan salah satu temuan, riset, ataupun juga mungkin proposal riset, silakan saja. Tapi di dalam konteks ini, saya persilahkan waktu dan tempat untuk bisa memaparkan. Jadi, yang pertama mungkin yang, kalau kita dengar bicara aerospace ya, atau bahkan even space technology ya, image yang paling populer akan keluar di internet itu adalah ada 3. Pertama Elon Musk, kedua Jeff Bezos, yang ketiga Richard Branson. Jadi 3 orang kapitalis ini, mereka bikin roket sendiri, mereka punya ambisi keluar angkasa, yang satu malah pengen ke Mars. Ya. So mereka itu punya budget lebih besar daripada most of the countries untuk space program. Karena mereka itu menggunakan dana privat. So, ini adalah sebuah perubahan yang sangat mendasar secara global di dunia aerospace, di dunia space ya, teknologi ya. Space yang dulunya itu ranahnya pemerintah, bagaimana dulu Amerika itu pertama kali bikin space race sama Rusia, siapa yang duluan mau menginjak bulan segala macam ya. Nah, sekarang ini menjadi ranah perlombaan private. Nah, berarti dari sisi public services yang dulu dipikirnya itu kepentingannya strategi negara, politik, public services menjadi komersial. Itu adalah shifting paradigm yang sangat major in the last maybe 15 years ya di dunia keantariksaan. Nah, in spite of atau di belakang glamornya peluncuran roket dan astronot segala macam ini, sebetulnya dunia keantariksaan itu duitnya dari mana? Karena kan orang swasta, orang komersial itu pasti nyari where is the beef, duitnya di mana supaya bisa dia gulirkan menjadi investasi. Duitnya space itu ada 3. Yang pertama di telekomunikasi, itu. Makanya saya ilustrasikan ATM yang pakai visa, karena orang bank itu dia tidak mau pakai jalur telekomunikasi, istilahnya jalur umum ya. Gitu. Dia pakai jalan umum, naik angkot tuh nggak mau datanya itu dititipkan di sana. Kalau itu cara termurah mengirim data kan. Dia itu mau dedicated line dari ATM dia langsung secure ke server dia di banknya masing-masing, di main servernya. Karena itu masalah duit ya. Dan cara saat ini, cara untuk menyampaikan konten yang secure gitu ya lewat satelit. Jadi seolah-olah kita bikin jalan sendiri dari tempat kita ke tujuan kita. Tidak naik jalan umum. Kemudian yang kedua, situ saya kasih ilustrasi mengenai news. Ya, news orang bikin berita di suatu daerah yang tidak ada telekomunikasinya, dia pengen broadcast langsung, maka dia pakai mobile VSAT. Nah, dan pada slide yang sama saya juga memperlihatkan di situ ada foto dari kebetulan saya dikirimin dari perusahaan Amerika yang lagi promo namanya Planets. Foto mengenai stasiun LRT yang ada di Cawang. Dia itu ngambil bulan Juni dan bulan Juli 2021. Di situ terlihat banget waktu itu atapnya belum ada sama atapnya sudah ada di stasiun LRT Cawang itu. Jadi disitulah satelit itu bikin duit. Pertama, 2 diantaranya tadi untuk jalur telekomunikasi, yang bayar adalah yang punya konten tentunya. Yang kedua adalah untuk surveillance. Tadi untuk orang yang mau periksa apakah proyek saya di remote area itu sudah jadi atau belum, jembatannya udah jadi, ngapain saya kirim orang ke sana, lihat aja pakai di foto aja pakai satelit. Nah, berarti oh ini jalannya udah nambah sekian kilo, jalannya udah nambah sekian kilo misalnya ya. Atau untuk lain-lain, tidak di sisi komersial tapi di sisi public service, di situ adalah banjir yang terjadi di Flores kemarin ini karena itu daerah Nusa Tenggara Timur itu biasanya kan kering. Yeah. Tiba-tiba ada hujan besar. Jadi di situ citra satelit yang diproses sama 8 ketika itu
memperlihatkan perbedaan daerah tersebut sebelum dan sesudah banjir. Berapa desa yang terdampak. Nilai dari citra tersebut tentunya bukan nilai komersial, tapi bagi public service itu nilainya sangat tinggi. Karena itu kan berarti BNPB bisa menghitung berapa resources yang harus saya deploy untuk recovery. Yang lain tentunya seperti kebakaran hutan. Titik apinya di mana? Siapa yang bakar hutan itu? Kalau kita zoom lagi kan, dari pertama titik apinya di mana? Oke, buat dimatiin. Habis itu lihat lagi historinya. Itu punyanya siapa itu yang kebakar? Loh, kok itu daerah ada yang punya yang kebakar? Jangan-jangan ada praktek-praktek yang melanggar hukum di situ. Dan kita sudah tahu beberapa kasus sudah naik ke pengadilan dan dari Kementerian Hukum dan ke Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah bisa memenangkan lawsuit atas hal tersebut. Nah, itu baru 2 dari yang isinya kamera sama satelit yang isinya radio modem. Radio modem itu untuk telekomunikasi ya. Satu lagi kamera buat moto. Yang ketiga aplikasinya adalah untuk positioning. Positioning ini saya memberikan ilustrasi di situ adalah hasil dari satelit pertama bikinan Bogor tadi. Nah, itu 8A2. Di situ dia bisa pantau kapal. Nah, bagaimana si kapal ini bisa dipantau? Karena kapal ini bawa GPS. Sekarang namanya GNSS karena yang punya satelit navigasi bukan hanya Amerika kan. Sekarang Cina punya, Rusia punya, Eropa lagi bangun. Jadi kapal itu untuk keselamatan dia voyage itu dia memancarkan posisinya. Nama kapal saya ini, saya posisinya di sini, saya mau kemana, barang isinya apa gitu ya. Itu untuk traffic controlling supaya dia tidak ditabrak orang, supaya dia bisa ngomong sama otoritas kalau ada in the case of accident ya. Pancaran tadi, posisi tadi ditangkap sama satelitnya 8, kemudian itu yang bisa dijadikan data apa saja. Nah, salah satunya mau mencari kegiatan ilegal di laut. Karena kegiatan orang yang mau melakukan kegiatan ilegal pasti dia matikan itu transmitternya. Dia kan nggak mau kelihatan siapa-siapa. Tapi suatu saat dia akan ketakutan juga, takut ketabrak. Akhirnya dia akan nyalakan juga. Nah, ini bisa menjadi kalau datanya diperhatikan, orang yang matiin nyalain itu biasanya dia bermasalah. Ya. Bukan karena masalah baterainya lo habis atau apa, bukan. Tapi itu adalah perbuatan yang disengaja. And sometimes you want to hide from the authorities ya. Nah, itu untuk positioning saja ya. Aplikasi positioning yang lain adalah tentunya navigasi pesawat terbang. Trennya karena ini kan ceritanya sebelum pandemi ya. Air traffic itu kan naik terus. Nah, bagaimana kita bisa manage langit kita yang terbatas ini kalau pesawat makin lama makin tambah banyak. Jarak berarti harus makin dekat. Manajemen air traffic yang paling efisien adalah pakai satelit navigasi itu. Jadi International Civil Aviation Organization (ICAO) itu merekomendasikan semua negara kamu migrasi dong dari sistem radar yang biasa sekarang kita lihat di Cengkareng, di Halim tuh ada radar yang muter-muter sama sistem satelit dong gitu. Nah, ini Indonesia kebetulan salah satu yang belum mengimplementasikan. Nah, tapi itu sudah menjadi rekomendasi di masa depan, di mana kita bisa melakukan manajemen air traffic lebih bagus dan bahkan even saving fuels. Karena dengan kita bisa menata traffic lebih baik, akhirnya bisa lebih optimal. Nah, that is about space ya. Jadi teman-teman yang dari kapitalis tadi, dari teman-teman dari sisi komersial tadi, sudah sangat-sangat yakin bahwa berapapun yang mereka akan spending di space teknologi itu akan kembali. Karena kalau menurut Morgan Stanley 2040 itu valuasinya bisa sekitar 1 triliun US dollar, yang sekarang baru 400 miliar US dollar. Nah, jadi itulah yang membuat motivasi. Jadi mereka tuh it looks good in internet bahwa mereka
flying in the space, punya roket sendiri, it's very glamour. Tapi behind that ada kalkulasi komersial yang sangat tinggi. Nah, Indonesia bagaimana? Apakah kita ingin mengambil kue dari ekonomi antariksa ini? Karena ini adalah emerging economy. Ya. Yang jelas berdampak dengan adanya Google Map, ya kan? Semua terjadi. GoFood, Gojek, many things yang di delivery system ya, itu menjadi lebih efisien. Kita juga harus bisa memanfaatkan lebih dari itu. Kalau tadi istilahnya tadi di Google Map itu sudah dihilir, semakin kita bisa ke hulu, semakin banyak rezeki bisa kita ambil. Terutama kita punya bonus demografi ini, ceritanya 2040. We need to create a lot of jobs for Indonesian young people, not just any jobs, tapi high value added jobs. Jadi apa yang dipikirkan sama pemerintah, berarti trennya adalah di Indonesia pun program keantariksaan ini nggak cuman government dong playernya. Kita harus berpikir, kita harus mengundang teman-teman private players di Indonesia. Bagaimana caranya? Karena kegiatan investasi ini pasti ada risikonya. How to reduce that? Kita open fasilitas pemerintah untuk hal tersebut. Kalau di Lapan sekarang BRIN, itu ada fasilitas pengembangan satelit yang di Bogor itu. Kalau ada yang berambisi pengen jadi Elon Musk Indonesia tapi bikin satelit sendiri, welcome. Mereka bisa menggunakan fasilitasnya. Sana ada fasilitas untuk simulasi vacuum ya, di space kan nggak ada udara, vacuum. Your electronic seperti kamera di HP kita gini ya jebol lah kalau dibawa ke atas. Ada simulasi beban untuk naik roket tuh kayak gimana. Kalau naik roket tuh kayak mungkin kalau kita lewat jalan yang banyak lubang, kita paksain gigi 3, begitulah rasanya. Jadi ya kayak dikocok-kocok gitu. Ya. Kalau optik biasa pasti lewat. Nah, ada fasilitas pengujian berbagai macam yang membuat hardware dan software kita juga bisa qualified untuk bisa perform di atas. Untuk pengembangan other than that juga kita buka fasilitasnya. Untuk roket ada yang sedikit berbeda karena kebetulan barang ini bisa disalahgunakan. Dia itu kan highly flammable. Flammable sama eksplosif itu sebetulnya kan kakak adik, ya kan? Kalau burning rate-nya tinggi namanya eksplosif, burning rate-nya dilambatin namanya flammable. Jadi kita lagi bikin ini yang namanya peraturan pemerintah mengenai penguasaan teknologi antariksa. Kita harapkan kalau ini jadi, ini bisa jadi payung hukum. Bagaimana teman-teman di swasta pun bisa ngembangin roket, tapi tetap being supervised untuk tujuan keamanan, keamanan bagi masyarakat ya, oleh pemerintah. Ya, itu kira-kira lah yang ada di presentasi itu. Ya, terima kasih Pak Heru nih, luar biasa sekali ya presentasinya. Pada ngerti nggak? Mudah-mudahan pada ngerti ya. Paling tidak, saya juga ada beberapa pertanyaan. Banyak orang sebenarnya nggak paham value added daripada yang namanya technology endeavor ya. Yang namanya technological endeavor itu pasti kelihatannya ngawang-ngawang gitu, intangible value-nya tinggi. Tapi sebenarnya justru value added itu lipat gandanya sangat besar sekali gitu ya. Orang lupa gitu, ketika kita melakukan riset dan kemudian perjalanan ke antariksa itu bukan serta-merta tujuannya lewatin antariksa saja. Orang lupa bahwa sebetulnya itu berhubungan dengan pertama isu-isu masalah fuel, ya kan? Fuel itu menjadi penting sekali di dalam yang namanya space traveling itu kan. Terus yang kedua ada yang namanya structural, ya structural daripada materialnya segala gitu kan. Tentu semakin ringan dan semakin kuat itu yang dicari. Nah, kalau kita bisa ngembangin material seperti itu kan kalau dijual untuk material keseharian kita kan luar biasa ini sebenarnya. Jadi, nah itu baru dua hal isu tuh. Belum yang urusan elektronik yang terus communications, processing, computingnya dan lain-lain. Waduh ini kalau kita bicara nih luar biasa sebenarnya. Banyak sekali rentetannya yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan ya keseharian kita atau teknologi masa depan sebenarnya kan gitu.
no wonders gitu kalau orang-orang yang visioner dan punya banyak duit, kebetulan mereka punya banyak duit nih, Richard Branson, Elon Musk, dan satu lagi siapa namanya? Bezos. Bezos sama juga semuanya. Nah ini kebetulan punya uang banyak untuk di-spend untuk itu, jadi ya dia ngelihat daripada gua tabung aja dapat misalnya bunga deposito gitu, ngapain gitu, mending gua naruh bisa ribuan kali lipat dapatnya, kan kira-kira seperti itu. Nah bener nggak analisa saya seperti itu Pak Heru kira-kira? Betul banget, banget. Dan visinya mereka investasi, mereka nggak mikir BEP 5-6 tahun. Mereka itu ngomong 25 tahun. Jadi buat mereka 25 tahun apakah mereka masih eksis? Mungkin nggak, tapi buat mereka value itu apa yang dia tinggalkan ya, legasinya yang dia tinggalkan. Salah itu satu kekuatan di luar negeri juga adalah IP ya, intellectual property itu benar-benar terproteksi sehingga mungkin bisa diturunin juga ke keturunannya nih. Nah di kita ini nggak tahu nih, ketika bapaknya punya IP mungkin anaknya belum tentu ngerti itu bapaknya punya IP dan lain-lain. Itu mungkin juga salah satu yang harus menjadi PR kita ya, kalau kita ingin benar-benar menjaga basis teknologi. Dan ya kira-kira kalau transisi di Indonesia di dalam konteks sekarang masih digovern oleh pemerintah gitu ya, switching ke private sector ini masih memungkinkan nggak? Karena kalau saya lihat ya kebetulan saya juga pengusaha gitu ya, dan saya ngelihat bahwa basis usaha di Indonesia ini masih short term ya. Short sighted, short term, pokoknya yang penting menghasilkan duit cepatnya gitu, nothing fancy, nothing, yang penting orang pada make barang lu, lu make money, dapat untung dari situ udah selesai. Nah itu kira-kira ada nggak sih kandidat-kandidat, kan kita juga tahu ya, kita punya unicorn bahkan dekakorn, tapi sebenarnya udah bukan punya kita. Nggak ada sebenarnya jagoannya lagi gitu, ini punyanya asing gitu, ya kan? Beda kan kalau di yang tadi, kalau Elon Musk, kemudian Richard Branson, mungkin Bill Gates dan lain-lain, kalau misalnya dia tertarik, itu memang orang-orang yang memang di dunianya tuh istilahnya masih ngontrol gitu kan. Di kita kan eksistensi entitinya bener itu, tapi sebenarnya kontrol udah nggak ada di kita. Nah menurut Pak Heru, shifting ke space private endeavor tadi itu seperti apa kira-kira? Apakah akan terjadi atau mungkin kita bahkan masih jauh daripada itu? Ya, kalau harapannya sih ini bisa terjadi karena pengertian saya bahwa private money di Indonesia pun banyak dan orang pun juga mencari jalan to make an investment. Cuman ya tadi investasi yang lebih kepada IP itu memang tidak bisa short term. Nah, ini yang jadi mungkin ada masalah tadi, masalah investment security. Mereka berpikir kalau nggak 5 tahun nanti keburu ada sesuatu terjadi sehingga berubah asumsinya, nggak bisa lagi gitu ya kan. Political risk lah itu ya. Political risk gitu. Tetapi sebetulnya kan mulai ada juga teman-teman kita di swasta yang misalnya mereka invest di satelit telekomunikasi. Itu umurnya 15 tahun kan kalau satelit telekomunikasi sekarang. Ya, mereka BEP baru sekitar 7 tahunan lah. Habis itu baru mulai. Nah, tapi seperti MNC misalnya dia kan sudah invest. With private money dia sudah mulai beli atau dengan konsorsium bankingnya ya. Setelah itu mereka beli infrastruktur, mereka mulai menikmati. Kalau dulu kan telekomunikasi itu dari pemerintah pertama kali. Tahun 80-an itu Perumtel. Setelah diswastakan ternyata berkembang sangat baik kan. Sekarang jadi yang BUMN masih ada seperti Telkom dan Indosat, yang private seperti PSN juga ada, plus BRI pun ikut-ikutan beli satelit. Ini mulai dari situ mungkin ya, bahwa ada awareness untuk pertama mempunyai space asset. Mempunyai space asset itu tidak beresiko. Buktinya orang bank aja mau. Kalau orang bank itu mau, berarti dia kan prudent banget kan pasti kan. Berarti dia sudah mikir ini 15 tahun loh. Saya nggak usah bayar lagi untuk melayani ATM saya yang sekian ribu di seluruh Indonesia.
BR itu 25 ribuan ya kira-kira lebih. Betul. I mean that's a lot of money. Dan abis itu ada akses masih bisa saya kasih ke Lintas Arta atau whoever kan. Iya. Jadi sekarang kita melihat ke produk yang lain. Tadi kan baru satu telekomunikasi satu, yang kedua tadi imaging atau surveillance ya. Apakah ini bisa dimonetize? Di tempat lain sih bisa. Nah, cuma di Indonesia kok belum. Nah, barangkali memang belum ada interest. Di Indonesia kan kalau private untuk itu baru GIS provider ya. Baru ada GIS provider yang mengolah citra digital map itu ya untuk kepentingan pemerintah maupun swasta. Tapi nanti ke hulu-hulunya ini mungkin awareness-nya aja belum nyampe. Tapi kalau mungkin generasi tycoon-nya ini berganti, yang anak-anak mudanya ini mungkin akan punya mindset ke sana juga. Mudah-mudahan ya. Makanya kita pancing ini dengan acara-acara seperti ini betul, ya. Betul. Nah, mungkin ada closing statement dari Pak Heru sebelum kita selesai. Tadi udah dikasih tanda bahwa waktunya udah mau habis gitu ya. Nggak kerasa juga ya. Iya, ya. Iya. Karena harusnya sih kita ngobrol ini mungkin 2 jam, 3 jam gitu. Tapi nanti nggak ada yang nonton gitu kan. Betul. Nah, silakan Pak Heru, mungkin pesan-pesan ke generasi muda, milenial kita, apa tentang space technology ini? Ya, kalau saya melihat seperti ini. Di luar itu sudah banyak sekali orang mengambil high value added jobs dari space technology ini ya. Di kita mungkin karena expose-nya belum cukup ya, belum terlalu banyak. Tapi ini potensi banget untuk kita create high value added jobs. Terutama kita preparing for untuk bonus demografi. Betul. Angkatan muda yang banyak, karena yang diperlukan itu cuman semangat kok. Ya, basically, I mean Indonesia itu have the best brain in the world. Ya. Yang diperlukan hanya semangat, dikasih tahu tujuannya kemana. Pasti akan dapat. Ya. Udah dibuktikan. Kalau mau disuruh bikin pesawat terbang pun bisa. Kalau mau disuruh bikin satelit pun bisa. Disuruh buat space shuttle? Ya, kalau dikasih modal pasti bisa juga. Pasti. Insya Allah. Jadi, ya. Dan saya juga yakin bisa sih sebenarnya. Yes. Ya. Baik, terima kasih Pak Heru. Jadi para yang menonton semua nih, guys yang menonton semua di sebelah sana, menarik sekali apa yang disampaikan ini. Dan tadi catatannya sebenarnya high value added activities sebenarnya. Karena kalau kita ingin menjadi suatu negara besar, kalau kita ingin menjadi suatu negara yang kuat secara ekonomi, tanpa ada teknologi dan value added tadi, sebetulnya kita nggak akan bisa mencapai apa yang dicita-citakan itu. Gitu. Oleh karena itu, jangan ragu-ragu kalian-kalian yang masih mikir-mikir mau berkarir di dunia apa, ikutin aja karir pathnya Pak Heru ini. Beliau aja seneng-seneng tuh, senyum-senyum tuh, nggak menyesal juga. Iya dong. Dan peluangnya untuk kalian di masa yang akan datang akan lebih luas lagi. Nah itu saja. Terima kasih Pak Heru bersama saya Pumpi Hidayatullah di Lab Link Ahli Bicara. Sampai di edisi berikutnya.